motornya itu. Spray gun gak mau sembur? Rusak apanya ya? Ada tips triknya cuy. Padahal airnya masih ada. Nah, ini nih salah satu penyebab spray gun tidak bekerja. Cara pertama, siapkan kanebo. Potong kanebo menjadi seperti ini. Sesuaikan lingkarnya dengan seal aslinya. Pastikan menutupi seluruh permukaan, tapi jangan menutupi jalur lubang ini. Dan selamat. Spray gun kembali normal dengan cara pertama. Untuk cara kedua, tonton terus. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa tadi airnya tidak bisa tersemprot? Karena tadi sealnya, ini ada seal busa itu udah robek nih di sini nih. Nah, jadi kenapa serobek itu berpengaruh terhadap semprotan ini? Karena prinsip dari alat semprot ini, ya spray gun elektrik ini, itu kalau misalnya kita analogiin kayak sistemnya obat nyamuk ya, obat nyamuk yang disemprot manual itu sama persis. Jadi dia ada kayak prinsip Bernoulli. Bagian nozzle kecepatan udara lebih cepat, namun tekanan lebih rendah dibanding atmosfer. Bagian bawah atau botol aliran udara lebih rendah, namun tekanan lebih tinggi dari bagian nozzle. Kenapa untuk yang robek ini menjadi masalah? Karena pada saat proses penarikan air ke atas ini, itu dia harus posisinya nggak ada lubang, jadi nggak ngempos. Karena tidak boleh ada celah yang bisa mengurangi tekanan pada botol. Prinsipnya tekanan pada botol harus lebih tinggi dibanding tekanan pada spray. Makanya tadi kenapa ditambahin kanebo ini agar membantu proses kekedapan antara botol dan spraynya atau spray gunnya. Nah, bisa kita ganti juga sealnya. Nah, cara alternatifnya bisa kalian menggunakan cara seperti ini, kanebo yang dipotong, dan alhamdulillah bisa kedap dan airnya tadi bisa dengan lancar. Nah, dan satu lagi tadi yang kita tunjukkan di sini ada lubang, nih ada lubang. Juga ini kemungkinan kedua kenapa airnya tidak bisa terhisap ke bagian atas spray gunnya, karena pertama lubang ini kemungkinan tertutup. Ya, makanya tadi untuk penambahan kanebo itu tidak sampai menutupi lubang yang di sini. Karena lubang yang bagian sini itu dia melubangi sampai tengah-tengah sini. Nah, fungsinya apa lubang tersebut? Kalau kita ngelihat di struktur spray gun ini, dia ada dua lubang, ya. Lubang bagian untuk sedotannya, sedotan ini yang pertama, lubang pertama, dan yang kedua, kelihatan nggak nih? Bagian sini, ini ada lubang juga yang fungsinya berbeda. Jadi fungsi lubang yang utama ini, yang lebih besar, itu fungsinya untuk jalur hisapan air menuju spray gunnya yang disemburkan oleh angin. Angin dari mana? Itu dari motor si spray gunnya sendiri. Lubang yang kedua itu menyembur dia.
menyembur. Jadi angin dari motor ini disalurkan menjadi 2 jalur. Yang pertama jalur yang menuju nozzle seperti ini. Nah yang kedua, udara ini juga disembur ke lubang kecil ini. Supaya apa? Nanti yang lubang kecil ini akan keluar dari lubang yang di sini dan memberi tekanan lebih ke bagian botol, sehingga yang tidak diisi air ini terisi tekanan udara yang mengakibatkan dorongan air lebih untuk menuju ke atas. Untuk membuktikannya bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa buktikan. Ini kita nyalain. Saya akan masukkan air dari sini. Kita isi air levelnya nggak sampai lubang utamanya. Di sini kita bisa lihat ada udara keluar dari lubang kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat yang lubang kecil tadi, sebenarnya bisa aja nyoba, tapi beresiko dan belum pernah nyoba juga kayaknya. Lubangnya itu kita tutup ya, lubangnya kita tutup, lalu kondisi botolnya itu menghadap ke bawah. Jadi kalau kita misalnya pakai spray gun ini, posisinya seperti ini ya. Kita kasih contoh pose dulu. Sekarang lubang yang kecil tadi sudah kita tutup pakai sumpit yang ini ya, pas dengan lubangnya. Karena ya mungkin fatal juga kalau motornya itu lagi berhenti, artinya kan nggak ada tekanan udara ya yang keluar ya. Jadi air itu bisa masuk ke lubang kecil tadi dan menuju ke bagian motornya dan menyebabkan konslet. Tapi kalau misalnya tertutup maksimal seperti ini, tertutup dengan rapat, ya insya Allah nggak bakal masuk ke motor itu. Makanya ini cara yang lebih beresiko sebenarnya. Tapi untuk semburan harusnya lebih kencang. Karena kenapa? Karena air itu langsung masuk ke lubang utamanya, jadi tidak melalui proses hisap ya. Jadi beban air sendiri itu menekan langsung ke arah nozzle-nya, jadi pasti semburannya lebih kencang ya. Jadi lebih boros set juga. Tapi kita coba, ini buat percobaan doang. Oke, kita nggak pakai sedotan ini, langsung pakai disumpel tadi lubang kecilnya dan ditambahin sama ini botolnya. Tapi kita mengecek dengan proses terbalik. Ini seperti kayak memakai kompresor air ya. Kompresor air yang pakai kompresor itu tabungnya di atas ya, karena itu untuk tekanannya direct ke nozzle-nya. Coba ya. Pengetesan pakai air terlihat lebih kecil, namun pada saat penggunaan cat tembok spray yang dihasilkan lebih stabil dan besar. Oke, jadi berhasil ya, tanpa menggunakan sedotan ini ya bisa sebenarnya. Jadi nggak pakai metode kita motongin kanebo, bagian lubang kecilnya disumpel, cat direct langsung ke sini. Tapi efek jangka panjangnya apa kita nggak tahu, karena saya belum pernah nyoba ngecat seperti ini. Saya lebih merekomendasikan menggunakan kanebo tambahan seperti ini, atau misalnya mau ganti sekalian sama seal-sealnya. Karena tadi desain untuk spray gun elektrik ini adalah menghisap dari botol menuju ke nozzle ya, menghisap, bukan direct mengalir dari botol ke nozzle seperti itu. Oke, jadi itu aja videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan tips trik video untuk yang lain.